Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majnunati. Allahumma akrimna bidil fakhmi wa akhrijna min zulmatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan para habaib, para sesepuh, Aminonci Albar, dan seluruh para habaib, para ustadz yang hadir. Tadi telah dibacakan daripada satu khosais, keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan banyak nama, banyak gelar. Karena kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama yang disebutkan, maka menunjukkan kemuliaan pemilik nama tersebut. Sehingga nama Nabi kita Muhammad SAW ini banyak, ada sebagian ulama seperti Ibnu Arabi mengatakan Nabi punya nama kurang lebih 1000 nama. Bahkan As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab khusus tentang nama Nabi Muhammad, membahas tentang nama-namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berjudul Ar-Riyadu Aniqah fi Asma'i Khairi Khaliqah, nama kitabnya. Jadi kitab itu khusus membahas nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan kita tentang sujud di pertemuan kali ini kita tuntaskan, biar kita pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang lainnya. Sujud di dalam syariat, sempat saya singgung kemarin, itu ada 5 sujud. Sujud logatan tadhallul wal khudu'. Sujud artinya menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Sujud di dalam syariat Islam yang pertama itu sujud salat. Sujud salat. Kesepakatan seluruh para ulama, sujud di dalam salat hukumnya wajib. Semua. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini menjelaskan posisi sujud adalah posisi yang paling dekat dengan Allah. Derajat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Kedudukan yang paling dekat seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala yaitu di saat sujud, maka perbanyaklah membaca doa di dalam sujud tersebut. Zikir yang diajarkan untuk kita baca ketika sujud dalam salat adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini yang diajarkan zikir, salah satu zikir yang diajarkan
untuk kita baca ketika sujud dalam sholat. Ada satu kitab, kalau tidak salah judulnya Al-Fawaidu Mukhtarah, ya. Habib Ali Baharun, ya. Al-Habib Ali Baharun, Al-Fawaidul Mukhtarah. Di situ disebutkan kenapa sujud itu sebanyak 2 kali dalam sholat. Maka ini kaitan sejarahnya dengan perintah Allah kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami berfirman kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan mau dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Di saat iblis tidak taat dengan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka Allah pun murka kepada iblis. Diusirlah iblis dari surga. Malaikat ketika taat kepada Allah sujud pertama kali, 1 kali sujud kepada Nabi Adam, malaikat sempat bangun melihat iblis diusir oleh Allah karena tidak taat dengan perintah Allah Ta'ala. Maka malaikat sujud syukur yang kedua kalinya karena tidak diusir oleh Allah dan tidak dimurkai oleh Allah karena taat kepada Allah. Maka sujud kedua itu dijadikan syariat dalam sholat, sujud 2 kali. Itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Sujud penghormatan dibahas secara spesifik oleh para fuqaha, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Ada satu bab tentang bab sujud, penghormatan kepada orang tua misalnya, kepada guru. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengatakan hukumnya boleh-boleh saja kalau niatnya penghormatan kepada orang tua, dan ada yang mengatakan makruh. Namun sepakat semuanya kalau sujudnya kepada makhluk dengan niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan niat ibadah kepada makhluk dia sujud, kesepakatan seluruhnya mereka mengharamkan. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam Biqawatil Islam. Juga dijelaskan oleh Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Nah, ini yang pertama, sujud salat. Yang kedua namanya sujud takrimah tadi, sujud penghormatan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sujud penghormatan, di antaranya tadi Nabi Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Kemudian di surat Yusuf juga, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, itu kan mereka sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menempatkan kedua orang tuanya duduk di singgasana. Adapun saudara-saudaranya, mereka dalam posisi kharru lahu sujada, sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ini syariat pada waktu itu, menghormati seseorang diperbolehkan sujud kepada mereka. Sujud penghormatan namanya sujud takrimah. Kemudian sujud yang ketiga namanya sujud syukri, sujud syukur. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau mengatakan disunnahkan sujud syukur ketika mendapati nikmat-nikmat yang membuat kita kaget.
nikmat-nikmat yang jarang terjadi, atau rizki yang membuat kita terheran-heran. Misalnya tiba-tiba dapat hadiah mobil, tiba-tiba dapat uang yang jumlahnya besar. Ini kan jarang terjadi. Tiba-tiba dia punya urusan perjodohan, misalnya dapat istri yang soleha. Nikmat-nikmat yang jarang terjadi, itu disunnahkan sujud syukur. Dan Imam Nawawi menjelaskan, selain daripada itu sujudnya makruh. Misalnya makan ini kan sehari-hari, makan ini nikmat dari Allah, tapi ketika kita sujud syukur justru makruh, karena itu nikmat yang terus menerus. Makanya Nabi ajarkan cara mensyukuri daripada nikmat yang terjadi terus menerus itu dengan membaca doa. Selesai makan ada kalimat syukur, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Nah, ini doa sehabis makan itu bentuk syukur bil lisan. Tapi kalau sujud harus nikmat-nikmat yang membuat kita kaget. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, Fiqih 4 mazhab, disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, itu menyebutkan sujud syukur ini sunnah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Kemudian hukumnya makruh menurut satu gaulnya mazhab Maliki dan Al-Ahnaf, yaitu mazhab Hanafi. Doa yang dibaca ketika sujud syukur yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tidak hafal doa tersebut, bisa diganti dengan doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tapi lebih afdal doa yang pertama tadi. Tapi kalau tidak hafal, maka doa zikir tersebut yang biasa kita gunakan sujud salat itu juga diperbolehkan oleh para fuqaha. Kemudian sujud syukur ini punya syarat sama seperti syarat salat. Harus dalam keadaan dia suci, harus menghadap ke kiblat, kemudian harus menutup aurat. Sama syaratnya seperti syarat sholat, bahkan pakai takbir dia, dan juga digunakan niat juga untuk sujud syukur, dan sujudnya hanya satu kali, dan dianjurkan juga salam seperti salam di dalam sujud terakhir sholat. Nah, ini sujud yang ketiga, yaitu sujud syukur. Yang keempat ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini khusus daripada surat atau ayat, bukan surat, ayat yang ada dalam Al-Quran 14 ayat. Ada tanda mihrab. Contoh diantaranya wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Ini salah satu contoh ayat yang dimana ketika kita mendengar dan yang membaca, kedua-duanya sunnah untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mereka mengatakan kanan Nabi SAW yaqra'u alaina surata fiha sajdatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatih. Mereka mengatakan Nabi sering membaca surat Al-Quran di hadapan kami, yang di dalamnya ada surat yang diperintahkan kita sujud. Fayasjudu, lalu Nabi sujud. Wa nasjudu, dan kami juga sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi, sehingga saking banyaknya yang sujud sampai jidat mereka tidak mendapatkan tempat sujud. Berarti sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Perbedaan sujud syukur dengan sujud tilawah, sujud tilawah hampir mirip dengan sujud syukur. Hanya saja
Sujud syukur tidak bisa dilakukan di saat sholat. Adapun sujud tilawah bisa dilakukan di saat di dalam sholat maupun di luar sholat, dan sama-sama satu kali sujud. Sujud syukur juga ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mereka gambarkan, ada sahabat namanya Abi Bakrata mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bih kharra sajidan lillahi tabaraka wa ta'ala. Kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW kalau mendapati satu perkara yang di situ ada kenikmatan yang membuat beliau merasakan syukur, kenikmatan yang jarang terjadi Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang istimewa, maka Nabi sujud syukron sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah, mayoritas ulama 3 mazhab mengatakan hukumnya sunnah, dari Syafi'i, Maliki, Hanabilah, hukumnya sunnah. Tapi menurut mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Menurut Ahnaf hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir, sujud yang ada di dalam syariat Islam, sujud sahwi. Nah, tadi bacaannya kita belum jelaskan. Bacaan ketika sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Kalau tidak hafal, baca juga yang zikir solat tadi. Tidak hafal, baca zikir solat. Yang penting sujud. Yang terakhir sujud sahwi. Sujud sahwi ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Nabi sholat zuhur Rasul SAW. Ternyata ketika melakukan sholat zuhur 2 rakaat langsung salam. Padahal sholat zuhur kan 4 rakaat. Ada sebagian ulama yang mengsarah daripada hadis tersebut mengatakan orang tersebut namanya Dzul Bijadain. Ia mengatakan, ya Rasulullah, akasarta sholata am nasita? Ya Rasulullah, apakah sholat ini sudah ringkas ataukah engkau lupa? Maka terjadi dialog singkat. Nabi bertanya, apakah benar kurang? Maka mereka menjawab benar. Kemudian Nabi melanjutkan, menambah lagi 2 rakaat. Kemudian Nabi menutup dengan sujud sahwi. Yang menarik kalimat setelah itu Nabi katakan apa? Unsitu. Unsitu. Naibul fa'il. Unsitu, bukan nasitu. Kalau nasitu, saya lupa tadi. Ini gak mungkin terjadi. Ya, gak mungkin seorang nabi, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lupa, gak mungkin. Bahkan beliau ajarkan kepada kita doa agar terhindar dari penyakit lupa. Tapi beliau katakan unsitu, saya dilupakan. Artinya Allah sengaja membuat Nabi lupa. Kenapa? Ada hikmah yang akan Allah munculkan dalam peristiwa tersebut, yakni ketika kita dalam sholat lupa, maka disunnahkan kita menutup dengan sujud sahwi. Kita menutup dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi menurut pandangan para fuqaha, menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hanabilah dan mazhab Al-Ahnaf mengatakan hukumnya wajib. Adapun menurut mazhab Maliki dispesifik, dirincikan, kalau kita dalam sholat lupanya sesuatu yang kurang, ini kayaknya kurang nih, maka hukumnya wajib sujud sahwi.
Tapi kalau kita lupanya dalam konteks lebih, kayaknya lebih ini, maka sujud sahwinya adalah sunnah. Nah ini kalau mazhab Maliki agak repot. Ternyata sujud sahwi ini dari 4 mazhab agak berbeda caranya. Sujud sahwi ini berbeda dengan sujud tilawah, dengan sujud syukur yang hanya 1 kali. Tapi sujud sahwi ini dia dua kali. Dan dia memang untuk menambal lupanya kita sesuatu dalam sholat. Namanya sunnah ab'ad. Itu nanti rinciannya di kitab fikih. Mazhab Syafi'i ketika sujud sahwi itu sebelum salam, di rakaat terakhir sebelum salam, kita sujud sahwi 2 kali. Bacaan yang dibaca subhana man la yanam wala yashu, atau subhana man la yanam wala yansa. Bisa 2 bacaan tersebut diperbolehkan. Jadi sebelum salam sujud 2 kali. Sudah selesai sujud baru nanti duduknya tawarruk juga. Duduknya tawarruk. Tawarruk itu duduk yang kita biasa isyarat dengan leher agak bengkok ke kanan. Kalau mazhab Maliki seluruh salatnya duduknya tawarruk. Mazhab Maliki. Kalau mazhabnya Ahnaf tidak ada tawarruk, dulunya iftiras dari awal sampai akhir. Kalau mazhab Syafi'i tawarruknya hanya di akhir daripada rakaat di dalam sholat. Nah, ketika sudah 2 kali sujud sahwi baru salam. Ini mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal juga caranya sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Abu Hanifah mutlak sujud sahwinya habis salam. Justru setelah kita salam dari sholat baru sujud sahwi. Itu mazhabnya Ahnaf. Kalau mazhab Maliki dirinci. Kalau lupanya karena sesuatu yang kurang, maka sujud sahwinya itu sebelum salam, sama seperti Syafi'i. Tapi lupanya dalam konteks lebih, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah ini penjelasan tentang sujud. Dan ada beberapa kitab membahas tentang sujud khusus. Nama kitabnya Ahkamus Sujud fil Fiqhil Islam, karya Dr. Soleh Ibn Abdul Aziz. Jadi satu kitab itu hanya membahas tentang masalah sujud. Ada juga kitab yang membahas tentang konteks sujud dan masjid. Dibahas masalah sujud juga dengan masjid. Karena ibadah solat ini substansinya yang paling inti sebenarnya sujud. Sehingga nama tempat untuk sujud dijadikan tempat ibadah dalam Islam, yaitu masjid. Masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu sujudan. Namanya Imam Zarkashi. Al-Imam Zarkashi punya kitab namanya I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Jadi membahas tentang masjid dan hal-hal yang berkaitan dengan masjid, dan juga membahas tentang masalah sujud. Jadi para fuqaha terdahulu mereka capek, sampai banyak tuh yang tidak nikah, waktu gak cukup. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau meriset ulama-ulama besar yang waktunya sudah tidak cukup lagi kepada orang lain, termasuk mencari pasangan hidup. Ada 20 orang. Sampai meninggal gak sempat nikah. Gara-gara apa? Gara-gara habis dengan ilmu. Karena ilmu agama ini terlalu luas. Populer diantaranya yaitu pengarang Tafsir Jami'ul Bayan, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Itu tidak menikah sampai meninggal. Bahkan difitnah Syiah Rafidhah, dan difitnah sebagai mulhid, sebagai orang ateis, karena dihasut, diiri hati. Sampai dikuburkan itu tidak boleh di pemakaman umum. Akhirnya ditolak jenazah beliau, dikuburkan malam hari dalam rumah. Ulama besar yang menyusun Tafsir Jami'ul Bayan tidak menikah. Ada juga Al-Imam Nawawi.
Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah juga, sampai meninggal dunia tidak sempat menikah karena waktunya sudah tidak cukup. Ada Imam Az-Zamakhsyari juga demikian. Sebagian ulama mengatakan menikah, tapi sebagian mengatakan tidak menikah. Intinya mereka semuanya ini 20 orang, waktunya dari mereka muda sampai meninggal dunia mereka wakafkan untuk ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya itu judulnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma ala jawaz. Para ulama yang bujang judulnya, yang mereka lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Itu ada 20 orang gitu. Jadi begitu besar pengorbanan mereka untuk bisa mengumpulkan daripada ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik lewat jalur para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tadi perspektif fikih sudah selesai. Ada kitab namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Ada ucapan dari Imam Sahal Tustari yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal tahun 283 Hijriah. Beliau mengatakan sujud itu ada yang namanya sujudul qalbi, sujud hati. Beliau mengajarkan kepada kita kalau di saat sujud dalam solat, maka juga hadirkan hati untuk sujud kepada Allah, sehingga ruh daripada solat tersebut akan bisa kita rasakan, dan itu butuh latihan. Sehingga dikatakan kalau sujud hati sudah pernah dilakukan satu kali, maka hati itu akan sujud sampai meninggal. Ini kan magomat aulia. Sujud hati kalau pernah kita lakukan satu kali kepada Allah, maka hati tersebut tidak akan bangun dari sujud sampai kita meninggal dunia. Nah, ini penjelasannya memang membingungkan karena saya belum sampai ke magom di situ. Ada kitab namanya Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil. Kalau Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki membahas tentang syama'il, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Al-Insanul Kamil Al-Jili ini kitab Insanul Kamil versi tasawuf. Di situ juga membahas bagaimana biar atau jalan kita mencapai sujud hati. Kalau sudah sampai sujud hati itu luar biasa. Penjelasan yang lebih rinci lagi nama kitab Ruhus Salat, Ruh Salat. Jadi sujud ada dua, ada sujud secara zahir, ada sujud secara batin. Kalau dua-dua dilaksanakan dengan sempurna, sujud zahir dan sujud hati, maka hati ini tidak akan pernah terputus dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti itu kitab, mungkin nanti guru kita Al-Habib Abu Bakar yang akan menjelaskan, karena tasawuf ini punya 3 tingkatan. Tasawuf yang pertama namanya tasawuf salafi, membahas tentang zuhud, membahas tentang wara'. Ini tasawuf periode pertama. Para imam-imam mereka ada Imam Syafi'i, ada Imam Abul Haris Al-Muhasibi, punya kitab namanya Adabun Nafsi, ada Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Al-Imam Musa Al-Kazim, Al-Imam Ja'far Shadiq, Bishr Al-Hafi. Nah, ini mereka generasi pertama. Tasawuf yang mereka perkenalkan itu adalah tasawuf salafi, yang objek kajiannya yang paling utama adalah tentang zuhud. Makanya kitab-kitab mereka di abad tersebut tasawufnya namanya zuhud. Ada kitab Zuhud Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, nama kitabnya Az-Zuhudu. Ada kitabnya Sufyan As-Sauri, ada kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, judulnya Az-Zuhudu. Ada kitabnya Imam Al-Baihaqi, judulnya juga Az-Zuhudu. Nah, ini namanya tasawuf salafi. Kemudian ada yang kedua namanya tasawuf sunni. Tasawuf sunni ini memadukan antara syariat dan juga hakikat.
Dan ini masih bisa kita baca walaupun gurunya belum mencapai derajat mursyid, paling enggak sudah pernah belajar juga kepada guru yang lain. Tapi yang tidak boleh tanpa guru. Ini kitab-kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Talib Al-Maki, Qutul Qulub, Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi Naisaburi, nama kitabnya Ar-Risalatul Al-Qusairiyah. Ada kitab juga namanya Al-Luma. Nah, ini namanya tasawuf sunni. Yang ketiga tadi saya katakan bab tentang sujud hati, sujudul qalbi, itu tasawuf falsafi. Kitab-kitabnya berat. Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Ada kitab juga Ibnu Jili, Al-Insanul Kamil. Ada kitabnya Sahrawardi, Awariful Ma'arif nama kitabnya. Ini harus wajib punya guru yang mumpuni, mursyid hakiki. Kalau enggak, setan yang ngajar. Berapa banyak orang yang menyimpang gara-gara tidak punya guru karena mengambil tasawuf falsafi. Kan ada pepatah tuh, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhahu lahu syaitan. Orang yang tidak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Jadi sujud hati ini berat. Nanti mungkin guru kita mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Mungkin nanti saya coba usulkan untuk kitab Al-Insanul Kamil. Kalau terlalu berat nanti Abuya tahu tuh yang mana yang pas. Karena kitab itu memang berat, Al-Insanul Kamil, Ibnu Jili. Tapi penting sekali pembahasan sujud hati, sehingga nanti ada kaitan dengan khusyuk. Kalau hati ini belum bisa sujud, maka khusyuk itu belum bisa dicapai. Dan khusyuk itu dalam kitab Sholatul Muqarrabin, ada kitab namanya Sholatul Muqarrabin, ya. Sholatnya para wali, kitab Sholatul Muqarrabin, khusus membahas tentang sholat-sholatnya para aulia, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang menyusunnya adalah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jadi demikian pembahasan tentang sujud. Hari ini kita sudah tuntaskan. Untuk pertemuan berikut kita sesuaikan dengan urutan bacaan kitab dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berjudul Tarikhul Hawadith. Ya, saya serahkan ke moderator Al-Habib Padli.